Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Selesai. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, sehat? Udah sarapan? Alhamdulillah. Ada yang izin tidak masuk hari ini? Tidak? Nihil ya berarti. Nah, karena udah sarapan ya tadi, jadi udah semangat untuk belajar hari ini. Sekarang ibu mau tanya mengenai minggu lalu nih. Minggu lalu kita belajar tentang apa aja ya? Ada yang mau jawab? Ya, boleh nih ya. Betul sekali. Jadi minggu lalu kita mempelajari mengenai keberagaman alam Indonesia secara geografis. Ada yang masih ingat contohnya apa aja? Betul sekali. Jadi contoh dari keberagaman alam Indonesia secara geografis itu contohnya ada hutan, apalagi minyak bumi, batu bara, gas alam, sumber daya laut, dan masih banyak lagi ya tentunya. Kalau diingat-ingat juga minggu lalu ibu tinggalkan satu tugas sebelum kelas berakhir. Ada yang masih ingat tugasnya apa? Ya, ibu menyuruh kalian untuk apa? Membaca singkat mengenai materi pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pada pagi hari ini, ibu akan menjelaskan mengenai pemanfaatan sumber daya alam, yang nantinya kalian akan menganalisis pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karena minggu kemarin kalian udah ibu suruh untuk membaca singkat mengenai materi ini, sekarang giliran ibu mau tanya. Kalian tahu sumber daya alam itu apa? Ya, Dias. Benar sekali. Jadi sumber daya alam biasa disingkat dengan SDA atau segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang di dalamnya terdapat komponen biotik dan abiotik. Nah, sumber daya alam itu dapat juga dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada yang tahu contoh-contohnya apa aja? Coba, siapa yang tahu? Ya, Sinta, boleh. Betul sekali. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, air. Nah, walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai macam bahan tambang lainnya. Pada umumnya memerlukan proses dan waktu yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Minyak bumi atau gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan yang perairan.
Perubahan tekanan suhu dan panas selama jutaan tahun ini kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi berbagai jenis bahan tambang tersebut. Oleh karena itu, tambang merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Selain tambang, ada juga potensi sumber daya alam laut, potensi sumber daya alam kemaritiman. Nah, karena udah lebih memahami sumber daya alam tambang laut dan kehutanan, bisa simak video berikut ini. Nah, bagaimana? Udah paham mengenai potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi ibu lanjutkan dulu ya kalau nggak ada. Nah, dari potensi tersebut bagaimana pelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia? Pemanfaatan sumber daya alam yang terus-menerus dapat membuat daya dukung lingkungan terhadap kehidupan menjadi menurun. Populasi manusia yang semakin bertambah membuat konsumsi menjadi bertambah. Hal ini mempengaruhi tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam yang secara berlebihan dengan menggunakan prinsip maksimalisasi dan mengabaikan pelestarian lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dampaknya terjadi perubahan potensi sumber daya alam yang semakin mengalami penurunan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Dampaknya negatif dapat diminimalisasi dan potensi sumber daya alam tetap lestari. Nah, untuk memahaminya lagi, ibu punya video, harap dipahami dan dapat disimpulkan ya nanti. Bagaimana anak-anak udah paham atau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, karena tidak ada yang mau bertanya, ibu anggap semua paham ya. Karena ibu anggap semua paham, ibu beri tugas, ibu minta kalian untuk membuat kelompok yang terdiri dari 2-3 anak. Ayo, sudah tersusun kelompoknya? Habis itu kalian akan membuat mind mapping mengenai materi apa yang ibu sampaikan tadi. Pembuatan mind mapping ini menggunakan bisa digital atau manual, dan nanti hasilnya akan dipresentasikan minggu depan. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Karena waktunya udah habis, ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang ibu sampaikan bermanfaat. Tetap semangat dan jangan lupa tugasnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.